Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang darah Yesus. Ya, shalom sis. Tadi pagi itu si Piot tuh mau coba-coba menyerang saya lewat mimpi sis. Lalu Maya ini berkata, maksudnya bagaimana Pak? Saya jawab, ya saya kan habis dari gereja itu langsung sampai rumah, terus beberapa menit kemudian tidur. Tiba-tiba si Piot itu memberi mimpi saya sis. Ya. Jadi dalam mimpi itu tuh saya cerita kepada teman saya ya di kampung tentang suatu kejadian di mana saya pernah punya pengalaman aneh dengan si Piot gitu loh maksudnya. Tapi itu pun sebetulnya saya tidak mengalami seperti itu. Jadi saya sendiri juga bingung kok bisa cerita seperti itu gitu loh. Nah lalu saya dengan teman saya itu seolah tuh kemudian terus masuk ke rumah yang saya sewa. Nah sampai di depan pintu tuh itu saya buka pintu tuh, wah suasananya tuh mencekam ya, mengerikan ya, karena tadi mungkin habis cerita-cerita soal itu ya, kuasa jahat ya yang bekerja itu ya. Nah itu membuat suasana jadi kayak gitu. Rumah itu ada, dari kamar itu ada suara klodak, langsung muncul apa, dari dalam kamar itu muncul apa, orang tinggi besar ya, kayak jin itu loh, kayak di apa, setan jin dari Arab itu, dari apa, Baghdad ya, tinggi sekali, lalu botak, kunciran gitu rambutnya. Nah itu langsung mau menyerang saya sih, padahal sama saya di depan pintu. Jadi saya keringkangan, istilahnya pada zamannya keringkangan, terjatuh melihat itu, dia mengejar saya, maksudnya mau mencekik saya. Nah pada waktu seperti itu kan saya terdesak ya, tapi saya terus akhirnya tidak tahu bagaimana ya. Ini karena memang Roh Kudus ada di dalam hidup saya, ada dalam hidup saya, jadi itu otomatis ya bisa memberikan perlindungan, baik apa tuh di dalam mimpi maupun dalam alam nyata ya. Jadi kondisi seperti itu, saya dalam kondisi jatuh itu, dalam jatuh keringkangan sambil melihat apa tuh roh yang tinggi besar itu menghampiri saya, mau mencekik saya. Nah saya pandang matanya tapi dia tidak mau lihat mata saya. Lalu saya secara otomatis mulut saya itu ngomong darah Yesus, darah Yesus terus itu. Nah roh itu tidak bisa menyerang saya dan tidak berani melihat saya sis. Saya lihat matanya tidak berani lihat saya. Terus dia mau menyekik saya, tidak bisa, seperti ada kuasa yang menahan. Nah itu perlindungan daripada Roh Kudus ya kan. Nah saya sambil berusaha menendang si Piot itu ya, dalam kondisi jatuh itu ya. Saya tetap darah Yesus sambil kaki saya nendangi roh itu ya, yang berusaha untuk mencekik saya tapi tidak bisa karena ada yang menahan toh. Nah mungkin apa, saudara-saudara yang mendengar tayangan ini kan pernah mengalami ya, mungkin mimpi atau bagaimana ya, ketika bertemu langsung dengan roh si Piot ya, ini seolah-olah tidak bisa lari ya, sepertinya sulit, ada yang apa itu namanya, bahasa Jawanya gondeli apa, ada yang memegang gitu seolah-olah ya, sulit untuk lari, sepertinya sudah lari tapi tidak bisa. Pernah ya punya pengalaman kayak gitulah. Nah itu seperti itu juga tadi malam itu. Tapi waktu tadi dalam mimpi itu kaki saya nendang gitu, walaupun agak sulit tapi saya terus dengan sekuat tenaga saya tendangi ya. Saya tidak berhenti ya, berkata darah Yesus, sambil berkata darah Yesus, sambil terus nendangi si Piot yang hendak mencekik saya itu sis. Ya perasaan saya sih kaki saya itu sudah mengena di tubuh si Piot itu kan, dia tinggi besar, saya tendang perutnya, dadanya, mukanya gitu ya. Saya merasa sudah kena loh kaki saya itu, tapi kok sepertinya kayak nendang bayangan ya, kosong gitu loh, jadi tidak ada tubuhnya gitu, padahal tubuhnya kelihatan di dalam mimpi itu. Saya tendang tapi kok saya nendang kayak udara kosong gitu loh. Lalu Maya berkata, oh iya karena kan si Piot itu kan roh toh Pak, bentuknya Pak, jadi ya nggak bisa dipukul atau ditendang dan sebagainya toh Pak. Saya jawab, iya betul itu, makanya saya baru tahu itu tadi malam itu lewat mimpi itu, baru saya, oh itu namanya roh itu seperti itu ya. Nggak bisa, walaupun seolah-olah saya tendang tuh kena tapi kosong
nendak angin gitu loh. Nah itu yang terjadi. Lalu Maya berkata, oh lalu bagaimana Pak? Ya si Piot itu terus berusaha terus mencekik saya, mau mencekik saya, namun tidak bisa karena ada yang seperti menahan, ya itu kuasa Roh Kudus, saya percaya ya, seperti ada kuasa yang menahan si Piot itu untuk mencekik saya. Apalagi saya terus berkata darah Yesus secara otomatis itu saya enggak tidak sadar ya, artinya tidak sekendak saya gitu loh. Saya ngomong darah Yesus itu kan pasti kan Roh Kudus memakai mulut saya, bibir saya kan, lidah saya kan. Nah itu yang saya kisahkan ini, mimpi itu betul itu ya. Sedangkan saya terus secara otomatis berkata darah Yesus sembari kaki saya itu nendang si Piot itu sampai akhirnya saya terbangun sis. Nah itu ya. Lalu Maya berkata, oh gitu ya, jadi si Piot itu memang bisa menyamar menjadi apa saja ya Pak ya. Saya jawab, betul sih ya, jadi si Piot itu bisa menyamar menjadi apapun ya. Aslinya kan si Piot itu adalah si ular tua sih ya, menurut julukannya Yohanes ini ya. Kalau di Alkitab kan ditulis ular naga yang besar ya. Nah si Yohanes ini menjulukinya si ular tua, saya menjulukinya si Piot karena kan tua, jadi Piot gitu. Nah itu ada di mana? Ada di Wahyu ya. Wahyu 1:12 ayat 9 ya, demikian bunyi firman Allah. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, lalu Maya berkata, oh iya ya, saya pikir si Piot itu malaikat Pak. Saya jawab, oh lah mana ayatnya sis kalau si Piot itu adalah malaikat? Lalu Maya berkata, wah ya nggak tahu saya Pak kalau ayatnya di mana. Cuma saya pernah mendengar ada ajaran kayak gitu Pak, bahwa si Piot atau iblis itu adalah malaikat yang jatuh Pak. Saya jawab, wah ya kalau nggak ada dasar firmannya ya jangan percaya sis. Itu ngarang sendiri, bahaya itu, bisa menyesatkan orang lain sis, atau membuat orang masuk neraka gara-gara seperti itu aja. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.